Jadi berhentilah kalian mendengarkan Nandar kalau dia Sudah. memplesetkan firman Tuhan, karena Baik, apa baik. yang dijelaskan Nandar ini tentang firman Tuhan itu tidak benar ya teman-teman ya. Oh, saya jawab ya, saya tanggapi ya. Loh, ngapain kamu memberikan tanggapan? Saya sudah Loh, jelasin apa. kamu Saudaraku Nandar. kamu menjelaskan sesuatu Loh, hanya sebentar dulu. melihat. Oke, sekarang saya Saudaraku tanya. Nandar, tadi kan Sekarang kamu saya tanya. sudah membacakan firman Sekarang saya Tuhan tanya sama yang kamu. kamu. Bentar dulu saudaraku, Iya, sabar, sabar, oke. sabar, Gimana? sabar Mau saudaraku. kamu gimana? Ya, Sabar sudah, saudaraku yang baik gemetar, hati. jangan gemetar. Saya Aku belum nggak menanggapi gemetar. loh. Saya belum Loh. menanggapi loh. Kan di situ tadi saudara sudah membacakan ya Wahyu 3 ayat 14 dan Amsal 8 ayat 22. Iya. Karena memang di bahasa aslinya itu bukan menciptakan tapi memiliki, mempunyai gitu. Coba lihat ayat ke-23-nya. Itu kan karena gini, mohon maaf ya Mikana ya. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Kamu tahu nggak? Ya kamu mau belajar Ibrani 100 Sebentar. tahun pun kalau kamu bukan anak Tuhan Yesus kamu tidak akan ngerti firman Bukan Tuhan. seperti itu. Ya. Kamu justru menerjemahkan sesuatu berdasarkan asumsimu hanya Di mana melihat. asumsi saya? Saya yang saya tunjukkan tadi bahasa aslinya loh. Sekarang saya tanya, kalau kamu tidak mengatakan bahwa apa yang kamu ucapkan adalah asumsi, sores akar kata dari Kanani itu apa? 1, 2, 3. Pemirsa, pada video ini kita akan menyaksikan debat lintas agama antara Mikana sang ratu Kristen berhadapan dengan salah satu debater Islam yakni Yonathan Nandar. Perlu Anda ketahui sebelumnya, bahwa pada video ini Mikana ingin membuktikan kepada seluruh umat Kristen atas ucapan Nandar di debat sebelumnya, yang mana Nandar mengatakan Yesus itu adalah ciptaan dan bukan Tuhan. Bisa dibilang di debat sebelumnya Mikana ini kalah argumen saat debat lalu kemudian kabur meninggalkan forum diskusi. Sehingga menimbulkan keraguan di kalangan umat Kristen bahwasanya Yesus itu benar-benar ciptaan dan bukan Tuhan. Seperti biasa, video ini bertujuan untuk membentengi akidah umat muslim agar tidak adanya pemurtadan agama, terkhusus bagi mereka yang awam tentang agama Islam, dan bukan untuk saling mengejek pada agama yang lain. Sehingga dari sini Anda dapat menentukan mana agama yang benar. Hidup hanya sementara, jangan sampai Anda menyembah kepada Tuhan yang salah. Simak baik-baik video ini. Iya, sehat kabarmu? Puji Tuhan luar biasa. Bagaimana kabarmu juga Nandar? Baik, kabarku sehat juga, alhamdulillah. Mau bahas apa nih? Iya, yang kemarin saya akan luruskan ya tuduhanmu Oke, bahwa Tuhan baik. Yesus itu ciptaan. Cep. Kakak Mikana, kalau ketemu aku jangan gemeter dong. Aku doain dulu ya, Kakak Mikana. Enggak, jangan. Kalau kamu doain saya turunin kamu. Ya udah. Doamu enggak mempan sama saya. Tuhan Waduh, Yesus selalu takut melindungi ya. saya, memberkati saya. Enggak usah kamu doain. Baik. Siap. Aku narasi dulu ya, Kak. Enggak perlu pakai narasi. Loh, Saya nanti mau meluruskan yang kemarin. Baik, saya bernarasi baru Kakak meluruskan ya. Gimana? Enggak perlu pakai narasi Nandar. Saya hanya meluruskan Terus yang kemarin kita- itu karena dibilang Terus orang-orang kita semacam ini. gimana saya mau percaya orang kamu kabur katanya. Saya bukan Iya, kabur. baik, Jadi saya akan baik. jelasin ya Kita dua di arah ya. Wahyu 3 ayat 16 Baik. ayat 14. Dua arah gimana? Kalau dua arah kan berarti saya bertanya tentang kitabmu. Iya, maksudnya kita saling tanggap menanggapi. Jangan nanti Mikana menjelaskan, habis itu turun. Jangan nanti Mikana menjelaskan, habis itu turun. Kan nggak apple to apple, nggak inilah, nggak kooperatif. Gimana? Iya kan, begini kan saudara itu memframing atau memplesetkan Iya. firman Tuhan bahwa di Wahyu 3 ayat 14 di situ Tuhan Yesus kamu bilang ciptaan. Loh, bukan Tapi saya yang bilang. tidak. Bukan Ayat saya yang itu. bilang. Oke. Tadi kamu bilang tidak ada sumber. Nih. Nah. Ini Oke. aku bacain nih. Ini HP baru nih. Aku bacain ya. Perhatikan ini, Mi. Saya Dan ya. tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ini loh terjemahannya sangat jelas, permulaan dari ciptaan Allah. Kemudian Kakak Mikana, kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya, kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arke awal tes ketisios tauteo, awal dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu adalah awal. Dan itu Kak Mikana berkorelasi dengan apa? Dengan Amsal. Dengan Amsal mana ya? Sebentar. Nggak kelihatan saya. Nih Kak Mikana, perhatikan Kak. Amsal 8 ayat ke-22 Kak.
Coba perhatikan Kak Mikana sebentar, agak ngeblur. Aduh, kok ngeblur ya? Sebentar. Nah, perhatikan Kak Mikana. Ini adalah ayat yang berbicara tentang Yesus. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaannya, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Kak Mikana coba lihat di sini ada tanda bintang, ini terintegrasi ke ayat mana? Nah, ternyata ke Wahyu 3:14. Jadi Yesus itu adalah ciptaan Allah. Kalau Yesus adalah ciptaan Allah, kenapa Kak Mikana menyembah ciptaan? Jawab. Baik ya, saya akan luruskan framing atau standar ganda dari saudara kita Nandar ini. Kita harus berdasarkan teks asli ya. Saya akan tunjukkan teman-teman teks aslinya ya. Oke, ntar dulu sabar. Telah jelas bahwa di sini kita lihat Mikana tidak terima atas ucapan saudara Nandar bahwasannya Nandar mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Bahkan beliau telah menunjukkan kembali ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar ciptaan. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Nandar sesuai dengan ajaran Islam, bahwa Nabi Isa ataupun Yesus adalah nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarluaskan agama Allah. Baik, selanjutnya mari kita lihat bersama bagaimana saudari Mikana ini berusaha untuk meyakinkan dan meluruskan yang katanya apa yang diucapkan Nandar itu salah. Simak video ini. Gimana ini? Mikana. Kamera belakang gimana caranya nih? Ntar dulu sabar. Dia aku tunjukin. Karena aku biasa, bantu. karena biasanya kan itu. Aku bantu. Mau ya gimana cara kamera belakangnya? Maksudnya aku bantu nih original teksnya. Katanya butuh original teks. Bentar dulu sabar ya. Mana nih? Mana dia? Udah bacain aja gimana. Mau dibantu nih sama aku. Mau dibantu sama aku. Makanya relax. Tahan napas. Keluarkan. Berdoa sama Tuhan biar Kak Mikana dijamah Tuhan. Ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran. Kamu itu kebanyakan ngomong Nandar tong kosong nyaring bunyinya. Ya udah dibalikan kameranya. Coba dibalikan kameranya. Nah, Kakak tadi kan ini nih Kak, gimana caranya ya? Tadi kan ada balik video, nah balik kamera di atasnya itu. Ini. Coba balik akhiri sekarang. Bukan akhiri. Gimana ya? Aku tadi Kakak coba balik video itu di mana ya caranya? Tar. Nah, balik video bukan itu. Balik kamera, walah. Nah, nah gitu. Haleluya. Nah. Oke, jadi ini bahasa aslinya ya teman-teman ya. Iya, coba. Oke. Iya. Kaito angelo tes en Laodikia Ecclesias grapson tade legei ho amen ho martis ho pistos. Martus itu bukan martis. Aduh. Ya ho martis ho pistos kai ho aletinos ya he arketes kitiseos Theos ya. Nah, coba jadi Tuhan Yesus Kristus, jangan kamu potong-potong, bentar dulu sabar ya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah sang amen, sang saksi, sang kebenaran ya. Jadi he arke tes tiseos, he arke ya. Pada awalnya dialah sumber ciptaan ya, permulaan ciptaan artinya ya ini tes ini sumber tes itu of the Kak, of the ya sama dengan of the ya dari dia gitu loh, bukan dari dialah ciptaan, berarti artinya dia pencipta gitu maksudnya. Oke ya, tidak ada sumber Kak, astaga ini yang tes. Oke, kita lihat ya? Nih kok tes creation definitive artikel Kak, itu bukan iya, sumber. of the itu dari ya dia Allah, ngerti nggak, dari dia itu ya? Jelas loh, of the Kak yang nonton 1000 loh, jangan membohongi ya, loh. Ya artinya of the itu kan dari
Of the. Ya, dari. Kok bisa Ya sih dari jadi dia, dari ya sumber Coba kita lihat berasal ya. dari dia. Of the, kamu nggak masa nggak tahu arti of the? Ya. of the? Coba Oke, aja ya, lihat tuh. ya. Of the Nih. itu. Oke, bentar kamu saya jelasin ya. Iya, silakan. Nih Kak, kalau sumber itu dalam bahasa Yunaninya sumber ya pigi Kak, bukan Oke. bukan arke Kak, bukan Iya. tes Kak. Oke, jadi Tuh. gini, dengar ya, bahwa kata arke itu bisa diterjemahkan artinya, bentar ya, sabar. Ya, istilah arke itu, istilah arke, ada empat istilah arke, yaitu sebagai sumber, sebagai permulaan, sumber atau menyatakan segala sesuatu atau penguasa. Jadi di situ adalah Tuhan Yesus itulah sumber segala sesuatu, dialah permulaan ciptaan, artinya dialah yang menciptakan segala sesuatu, gitu ya. Nah, makanya sesuatu itu ada karena Tuhan Yesus, karena dialah Sang Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Yaitu maksudnya di Wahyu 3 ayat 14. Nah, tadi di Amsal itu, di Amsal berapa tadi? Jangan ke Amsal dulu Kak Mikana. Saya minta Loh, kan saya sudah jelasin di sini. Coba Kak kita lihat. Mutar di situ lagi. Coba Kak. Tunggu Ini di bentar. dalam King James Persian. Coba Kak perhatikan. Di sini tadi ada, saya sudah coba, baca Kak. ya. Arke itu ada empat istilah. Arke Loh, itu mana di sini artinya apa? sebagai permulaan. Jadi kamu harus melihat konteks dari ayat itu dulu. Ini ya. apa Kak? Ini dalam King James Version loh Kak. Beginning of the creation. Bentar dulu Nandar. Halo. Iya. Ya. Yang saya tanya sumber dalam bahasa Yunani itu apa? Ada empat istilah arke. Arke itu sebagai permulaan, sumber, ya, menyatakan segala sesuatu dari dia. Nah, artinya dari Tuhan Yesuslah permulaan dari ciptaan itu. Artinya dialah menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau di Amsal itu bahasa aslinya tidak ada di situ diciptakan, ya, tetapi memiliki, mempunyai, ya, di Amsal. Oke, saya kasih tunjuk ya bahasa aslinya. Ya Amsal 8 itu ya. Ya, nggak apa-apa, sabar ya teman-teman, karena gini. Tunggu, turunin aja Koril dan Nandar Kak Mikana. Tunggu bentar ya, supaya kita luruskan framing Sinandar nih. Tujuan kita bukan Sinandar ya, Sinandar ini sudah penghujat sejati ya, dia binasa itu. Kok gitu kok? Loh, tadi kan kamu bilang saya sesat. Ya, Loh. boleh dong saya memberikan tanggapan kepadamu karena kamu mengatakan saya sesat. Ya kan, Enggak, itu hak saya. enggak. Karena kamu kan setiap hari menghujat Tuhan Yesus, ya, mempelesetkan firman Tuhan. Kak, yang saya tanya sumber itu, Kakak tadi kan mengatakan Yesus itu adalah sumber dari ciptaan, itu bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani sumber itu pigi, Oke, Kak, tunggu. bukan tes. Ya, Jadi tadi saya jangan sudah jelasin asumsi. itu, jangan bolak-balik ke situ Loh, lagi ya. kok bolak-balik? Terus yang kemudian di Kok Proverbs. bolak-balik? Baik, Anda dapat melihat di sini Mikana tidak memberikan sedikit pun waktu untuk saudara Nandar untuk kemudian menanggapi argumentasinya. Karena ini adalah room miliknya, jadi dialah yang berkuasa di room dengan serta-merta mengacuhkan statement ataupun argumen dari Nandar dan terus berusaha menjelaskan atau meluruskan kepada pengikutnya yang katanya argumen dari saudara Nandar ini salah. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Kita tunjukin langsung ke bahasa asli teman-teman ya. Tadi kalau bintang itu kan kamu bilang ya karena dialah sumber segala ciptaan ya, teman-temannya gitu kita maksudnya. lihat ya. Nggak apa-apa, Jadi silakan. sekarang Amsal 8 ayat 22. Coba kita lihat. Di situ bukan diciptakan ya teman-teman ya. Iya, terus apa dong? Ya, sabar. Iya, Ini. coba. Jadi Haleluya. Yahweh Kanani Resit Darko Kedem Mi Alau Meats. Jadi di situ Kanani itu bukan diciptakan ya. Jadi artinya memiliki. Dimiliki, sudah punya. Jadi Yahweh itu memiliki segala sesuatu, dari dialah sumber dari segala hikmat. Itu maksudnya. Ini saya tunjukkan bahasa aslinya ya teman-teman ya, supaya kalian tidak jangan mau dibohongi Sinandar ini tentang Alkitab. Dia itu memplesetkan firman Tuhan. Oke. Sudah, Kak? Oke, saya tunjukkan dulu bahasa aslinya. Oke, silakan. Coba kita lihat. Yahweh Kanani itu bukan menciptakan, karena menciptakan itu bara, Nandar ya. Coba lihat di Ini bahasa aslinya. Ini Apa itu? ini Hebrew ya. Hebrew dari Amsal 8 ayat 22. Nah, Oke, semua lengkap. Oke, saya sekarang tunjukin dulu tanya. bentar. Baik.
Yahweh Kanani Resit. Jadi saudaraku Nandar yang baik hati, yang manis, ya. Di Amsal 8 ayat 22 itu bukan bara, ya. Bara itu baru menciptakan. Di sini Kanani itu artinya memiliki, mempunyai. Jadi Yahweh itu sudah memiliki hikmat sejak sebelum kekekalan, ya. Artinya dialah sumber segala hikmat itu. Itu maksudnya di sini. Jadi bukan Yahweh menciptakan, bukan. Yahweh memiliki, mempunyai hikmat, ya. Gitu maksudnya teman-teman ya. Jangan, jadi kalian nggak usah dengan si Nandar. Dia itu memang suka memplesetkan firman Tuhan ya. Dia tuh nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Jadi kita kembali ke bahasa asli. Memang terjemahan, mohon maaf ya, mohon maaf ya, terjemahan dari Lai itu kurang tepat dengan bahasa asli. Saya bilang kurang tepat ya. Itulah kenapa Lai berusaha menerbitkan Alkitab terjemahan baru 2, karena memang ada terjemahan dari Lai itu tentang bahasa asli kurang tepat ya. Ya namanya juga manusia ya. Nah untuk itulah kenapa Lai menerbitkan TB2 supaya terjemahannya itu tepat dengan bahasa asli, seperti di Amsal 8 ayat 22 ini ya teman-teman ya. Bahwa di situ bukan menciptakan tetapi memiliki. Artinya Yahweh ya Tuhan itu sudah memiliki hikmat sejak sebelum dunia ini pun ada. Karena apa? Tuhan Yesuslah sumber segala hikmat saudaraku. Nah jadi di Wahyu 3 ayat 14 itu artinya Tuhan Yesus adalah sumber segala ciptaan. Dialah permulaan dari ciptaan. Artinya ini komparasi dengan Yohanes 1 ayat 3 bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu saudaraku. Jadi berhentilah kalian mendengarkan Nandar kalau dia memplesetkan firman Tuhan. Karena apa yang dijelaskan Nandar ini tentang firman Tuhan itu tidak benar ya teman-teman ya. Jadi gitu. Saya jawab ya, saya tanggapi ya. Loh ngapain kamu memberikan tanggapan? Saya sudah jelasin apa. Saudaraku Nandar. Kamu menjelaskan sesuatu hanya sebentar dulu. Saudaraku Nandar, tadi kan kamu sudah membacakan firman Tuhan yang kamu. Bentar dulu saudaraku, sabar saudaraku. Ya, sabar saudaraku yang baik hati. Jangan gemetar. Saya belum menanggapi loh. Saya belum menanggapi loh. Kan di situ tadi saudara sudah membacakan ya Wahyu 3 ayat 14 dan Amsal 8 ayat 22. Iya. Karena memang di bahasa aslinya itu bukan menciptakan tapi memiliki, mempunyai gitu. Coba lihat ayat ke-23-nya. Itu kan ada Amsal 8 22 23. Coba kamu lihat 23-nya. Boleh aku tanggapi sebentar? Karena gini, mohon maaf ya Mikana ya, saya belajar Ibrani 3 tahun. Kamu tahu nggak? Ya kamu mau belajar Ibrani 100 tahun pun, kalau kamu bukan anak Tuhan Yesus, kamu tidak akan ngerti firman Tuhan. Bukan seperti itu. Ya. Kamu justru menerjemahkan sesuatu berdasarkan asumsimu. Hanya di mana melihat... asumsi saya? Yang saya tunjukkan tadi bahasa aslinya loh. Sekarang saya tanya, kalau kamu tidak mengatakan bahwa apa yang kamu ucapkan adalah asumsi, sores akar kata dari Kanani itu apa? 1, 2, 3. Justru ya di Amsal 8 ayat 23 itu artinya dia adalah kekal. Dia sudah ada sebelum dunia ini pun ada di dalam bahasa asli. Coba kamu salah gimana? Aku buka bahasa aslinya loh. Coba kita lihat ya. Di dalam Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Coba dibuka ayat ke-23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi Yesus itu adalah bentukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Kenapa kalian menyembah ciptaan dan bentukan Tuhan? Kenapa kalian tidak... Kayaknya si Nandar ini belum paham. Enggak. Ngapain bernasi panjang? Di situ bahasa aslinya bukan diciptakan, artinya memiliki. Karena apa? Dialah sumber segala hikmat. Gitu maksudnya. Boleh saya tanggapi. Kamu tahu nggak? Salam adikku cantik. Lihat ya, sini, jangan panik. Lihat bentar, bukan panik. Saya itu juga kan harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudara-saudaraku gitu loh. Yang jelas di sini teman-teman saya sudah jelaskan ya bahwa di dalam bahasa aslinya itu bahwa Yahweh itu sudah memiliki hikmat, mempunyai hikmat sejak sebelum dunia ini ada ya. Di dalam memulai pekerjaannya atau penciptaan, dialah hikmat itu sendiri. Ya, sumber segalanya. Sebelum dunia ini ada, hikmat Tuhan Yesus itu sudah ada. Itu maksudnya ya. Jadi berdasarkan bahasa asli
saya sudah bacakan tadi. Bahasa Nah, asli tolonglah dari saudaraku, interlinear. tidak usah lagi Mikana. memframing Kenapa? firman Tuhan. Oh, Saya bukan rasa sudah cukup. memframing. Kok Cukup ya. Belum saya Iya. tanggapi kok cukup. Loh, Kabur. iya. Kabur. Bukan kabur. Terima kasih Nandar. Loh, God loh, bless you. terima Salam kasih. toleransi. Belum bisa kabur. Ya, itulah tayangan dari hasil kerja keras dari saudari Mikana yang berusaha sekuat tenaga untuk meluruskan perkataan saudara Nandar yang katanya salah dan menyesatkan. Lagi-lagi saudari Mikana tidak mau mendengarkan tanggapan dari Nandar, bisa dibilang ia takut kalau argumentasinya dapat dibantai oleh saudara Nandar. Kemudian ia memutuskan untuk mengakhiri diskusi ini dengan kata lain, takut dan kabur kembali. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam dan makhluk yang lain. Karena dalam perspektif Islam, Yesus Kristus dikenal sebagai Nabi Isa. Al-Quran menyebutkan penciptaan Nabi Isa dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan firman-Nya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surah Al-Imran ayat 45, ayat lain yang menyebutkan penciptaan Nabi Isa adalah, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan Adam dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah dia. Quran Surah Al-Imran ayat 59, ketahui saudaraku, Nabi Isa ataupun Yesus Kristus adalah ciptaan Allah, sama seperti kita semua yang dilahirkan hanya untuk mengabdi kepada Allah.